Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan penyesuaian 2009, terutama untuk poin yang ditanyakan semalam adalah poin H dan I di buku 1 halaman 26. Nah, untuk poin H, penyesuaiannya adalah mencatat pengakuan pendapatan bunga investasi obligasi. Nah, untuk mencatat pendapatan bunga investasi obligasi, kita cari dulu informasi terkait dengan investasi obligasi yang dimiliki oleh perusahaan. Informasinya ada di buku 1 halaman 21 yang poin 3. Di situ tertulis bahwa perusahaan membeli obligasi dengan nilai nominal 96 juta pada tanggal 1 Juli 2009. Bunga 18% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Harga beli obligasi sebesar nominalnya. Oke, jadi perusahaan membeli investasi obligasi. Waktu kalian beli kemarin mencatatnya adalah investasi obligasi, kreditnya kas tanggal 1 Juli 2009. Berarti untuk tahun 2009 perusahaan itu memiliki hak berupa pendapatan bunga dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember atau 6 bulan. Tapi pembayarannya dilakukan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Berarti untuk tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember nanti akan dibayarkan 1 Januari. Jadi ketika kita mencatat pendapatan bunga bukan debit kas kredit pendapatan bunga, tapi dicatat dulu sebagai piutang bunga. Jadi nanti jurnalnya debit piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga. Nah, sekarang berapa pendapatan bunga selama 6 bulan. Cara menghitungnya adalah bunganya 18% per tahun, saya kalikan jangka waktu pendapatan bunganya dari 1 Juli sampai 31 Desember, berarti 6 bulan per 12, jadi setengah tahun. Saya kalikan nominal obligasinya, investasi obligasinya. Oke, jadi jurnalnya kalau dicatat piutang bunga, pendapatan bunga. Oke, berikutnya sudah selesai ya untuk yang poin H, cukup jelas. Kemudian selanjutnya saya mau jelaskan tentang penyesuaian yang poin I. Penyesuaian beban pengangkutan atas penjualan konsinyasi. Nah, informasi terkait dengan penjualan konsinyasi itu ada di 1 Desember dan 31 Desember. 1 Desember itu kita kirim barang ke komisioner. Kemudian 31 Desember ada laporan penjualan konsinyasi dari komisioner, yakni CV Lancar Jaya. Nah, 1 Desember itu dikirim 2 unit LCD dan 20 unit tape, harga jual 8.250.000 dan 1.800.000 untuk tape. Kemudian komisi 15% dari harga jual dan biaya penjualan akan diganti maksimum sebesar 1,5 juta.
Kemudian 31 Desember diterima laporan penjualan konsinyasi dari Komisioner CV Lancar Jaya, penjualan LCD 2 buah, tape 16, dan biaya yang dikeluarkan CV Lancar Jaya sebesar 1.210.500. Jadi ini 1.210.500 ini di cover semua oleh perusahaan, oleh firma Jaya, karena biaya penjualan akan diganti maksimum 1,5 juta. Nah, pada tanggal 1 Desember waktu kita ngirim barang ke CV Lancar Jaya, itu kita membayar biaya angkut sebesar 1.050.000. Jurnal kalian tanggal 1. Waktu ngirim barang ke komisioner ke CV Lancar Jaya berupa 2 unit LCD dan 20 unit tape, kita kena biaya angkut 1.050.000. Nah, biaya 1.050.000 itu adalah biaya angkut untuk 20 unit tape dan 2 unit LCD. Padahal di akhir periode tadi yang terjual si komisioner CV Lancar Jaya itu hanya bisa menjualkan LCD 2 buah dan tape 16 buah. Artinya masih ada barang yang belum terjual oleh CV Lancar Jaya. Nah, biaya angkut yang kita bayar tadi 1.050.000 berarti belum semuanya menjadi beban pengangkutan penjualan karena belum semuanya terjual. Jadi biaya angkut ini sebagian sudah dimanfaatkan, sebagian belum dimanfaatkan. Nah, yang belum dimanfaatkan itu menjadi namanya beban angkut penjualan ditangguhkan atau biaya angkut penjualan ditangguhkan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Biaya angkut penjualan yang ditangguhkan kita bagi secara proporsional berdasarkan harga jual. Jadi saldo akhir barang yang belum terjual berapa dibagi seluruh pengiriman. Contoh di sini ya. Waktu ngirim 1 Desember dikirim 2 unit LCD. Harga jual 8.250.000, jadi total harga jualnya 16,5. Kemudian tape dikirim 20 per unitnya 1.800.000, jadi total harga jual 36 juta. Total pengiriman nilainya adalah 52.500.000. Dan akhir periode CV Lancar Jaya berhasil menjualkan LCD 2 buah. Berarti di CV Lancar Jaya saldo LCD-nya unitnya adalah 0. Kemudian tape-nya waktu itu ngirim 20, laku terjual 16. Berarti di CV Lancar Jaya saldo tape-nya tinggal 4 dengan harga jual 1.800.000, jadi total harga jualnya 7.200.000. Jadi nilai barang nilai penjualan barang yang masih ada di CV Lancar Jaya yang belum terjual adalah 7.200.000. Nah, biaya angkut penjualan ditangguhkan dihitung dari saldo nilai saldo barang yang masih ada, harga jualnya saya bagi dengan total pengirimannya. Waktu ngirim harga jualnya totalnya 52.500, saya kalikan waktu ngirim kita mengeluarkan biaya angkut 1.050.000, berarti 7.200.000 saya bagi total nilainya pengiriman waktu itu 52.500, saya kalikan biaya angkutnya 1.050.000, 144.000. Jadi kalau waktu kita ngirim debit beban akun penjualan kreditnya kas 1.050.000,
Tapi 1.050.000 itu belum dimanfaatkan semua. 144.000 merupakan biaya angkut yang belum terjual ini, 4 unit tape. Jadi jurnal penyesuaiannya kalau dibuat, biaya angkut penjualan ditangguhkan, kreditnya adalah biaya angkut penjualan. Nah, biaya angkut penjualan ditangguhkan ini 144.000 disajikan sebagai aset lancar. Jadi disajikan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Di sini. Biaya angkut penjualan ditangguhkan 144.000 disajikan sebagai aset lancar. Oke, sekian penjelasan untuk penyesuaian poin H dan I. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.